Shalom murid-murid, bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap semua yang ada di sini sehat, tetap semangat dan luar biasa. Oke, jadi Miss tanya ya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Apakah semangat? Apakah semua merasakan luar biasa? Oke, terima kasih untuk yang merespons. Pada hari ini kita sama-sama bersuka cita karena hari ini adalah hari yang spesial, hari yang istimewa untuk kita semua. Hari ini kita akan sama-sama melakukan ibadah Happy Day. Oke? Untuk memulai ibadah kita, Miss undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah ini dengan sama-sama menyanyikan pujian hormat bagi Allah Bapa. Kita akan menyanyikannya sebanyak 3 kali. Miss harap jika ada anak-anak yang masih belum hafal bisa lihat pada teks lirik. Oke, semuanya bangkit berdiri dan mengambil sikap yang baik. Kita akan menyanyikan lagu hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Sekali lagi ya. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tatamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami sangat bergembira, kami sangat bersyukur dan kami sangat bersuka cita Tuhan. Hari ini kami boleh sama-sama berkumpul untuk merayakan Happy Day. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mohon penyertaan tangan Tuhan bagi kami semua. Dari awal acara, pertengahan hingga pada akhirnya. Semoga semua dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk jaringan yang kami gunakan, untuk device yang kami gunakan. Biarlah Tuhan Yesus, Tuhan boleh memberkati dan Tuhan yang boleh menjamah. Sehingga Tuhan Yesus, jaringan dan device kami dapat berfungsi dengan baik juga. Dan kami dapat melaksanakan Happy Day ini dengan hati yang bersuka cita dan tidak ada hambatan. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk memulai Happy Day dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Amin. Miss persilahkan untuk duduk kembali. Oke, Miss mau tanya, di sini di ruangan Zoom ini siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Boleh diangkat tangannya. Oke, terima kasih untuk responnya yang luar biasa. Pada hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan karena kebaikan dan kehebatan Tuhan boleh membangunkan kita di pagi hari dengan tubuh yang sehat, kuat, dan luar biasa. Oke, kita akan menyanyi pujian bersama-sama. Miss harap semua anak-anak juga bernyanyi ya. Kita mau memuji Tuhan dari terbit matahari. Boleh digerakin badannya ya, sambil gerak badannya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Boleh diangkat ya tangannya ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Wah, luar biasa ya anak-anak, boleh semangat memuji Tuhan. Nah, kali ini kita akan lebih bersemangat lagi memuji Tuhannya. Miss ajak dan Miss undang semuanya untuk bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri. Kita mau bergerak, kita mau memuji Tuhan dengan gerakan kita. Ayo, apakah semua sudah bangkit berdiri? Ayo berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan lebih semangat lagi dan menggunakan gerakan. Sebelum musiknya dimainkan, kita samakan gerakan dulu. Ayo semuanya berdiri. Kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Kita seragamin gerakannya, tapi sambil nyanyi. Jadi sekarang jangan nyanyi pakai musik dulu, kita nyanyi dengan suara kita sambil anak-anak lihat gerakannya Miss Deborah dan harus mengikuti. Oke? 1, 2, 3, ke kanan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari ke kiri. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya ke depan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari
Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, gitu. Jadi kita nyanyi sambil pakai gerakan. Ke kanan dulu, ke kanannya anak-anak ya, ke kanannya anak-anak. Ke kanan dulu, ke kiri dulu, baru ke depan. Sambil nunjukin muka senyum dan muka sedih. Tapi anak-anak maju jalannya jangan jauh-jauh. Biar tetap kelihatan di depan laptop, maju mundur aja. Oke? Kita menyanyi lagu Jalan Serta Yesus dengan gerakan. Kanan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Kiri, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Depan, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Depan, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lebih semangat lagi ya. Kanan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ke depan, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tetap depan, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, anak-anak hebat. Miss persilahkan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita lagi sebagai anak-anaknya Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menyanyikan pujian, baca kitab suci. Anak-anak nyanyi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kepada Miss Apri dipersilahkan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mulai Happy Day. Tetapi Miss Apri mau ajak kalian berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini bersama anak-anak kami di kelas 4 ini. Kami akan mengikuti Happy Day 1 hari penuh ya Tuhan. Tuhan menolong kami khususnya bersama anak-anak kelas 4. Kami akan bicara bagaimana sebagai anak Tuhan memiliki karakter kesabaran dan penguasaan diri. Tuhan menolong kami untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, kita akan membahas tentang kesabaran. Wah, kesabaran ceritanya Miss Apri ambil dari kisah Yusuf dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 38 anak-anak. Kita akan lihat ayatnya tentang sabar itu yang dikatakan firman Tuhan. Pertama kita akan lihat Amsal 16 ayat 32. Apa bunyinya? Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wah, nanti siang kita bicara tentang menguasai diri. Tetapi hari ini jam ini kita bicara tentang sabar. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Wah, anak-anak, kalian akan menjadi melebihi seorang pahlawan kalau memiliki karakter kesabaran. Seperti yang nanti Miss Apri akan ceritakan. Kita akan belajar dari hidup Yusuf. Namun mengapa sih kita harus sabar? Kenapa ya? Ya, pertama, kesabaran itu merupakan karakter Kristus anak-anak. Berarti kita harus meneladani Kristus. Kita sebagai anak Tuhan berarti harus memiliki karakter kesabaran ini. Kedua, kenapa kita harus sabar? Perintah Tuhan. Dalam Galatia 5 ayat 22 bicara bagaimana karakter kesabaran yang Tuhan minta dari hidup kita, yang harus dihasilkan oleh semua pengikut Kristus. Dan itu gak bisa muncul begitu saja, kecuali kita benar-benar mau hidup melakukan yang Tuhan minta. Nah yang ketiga, agar kita menjadi saksinya. Saksi itu apa sih? Menjadi teladan contoh yang bisa memberitakan, menyatakan, memberitahukan dengan hidup kita dengan karakter kesabaran kepada siapa saja. Kenapa? Karena di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Jadi apapun yang Tuhan buat baik buat hidup kita. Dan kita harus tunjukkan kepada orang lain bahwa ini loh Tuhanku selalu bersama dengan aku. Walaupun aku mengalami hal yang tidak menyenangkan. Kehidupan sabar yang Tuhan berikan padaku membuat aku berani menyatakan bahwa aku ditolong Tuhan. Yesus adalah satu-satunya menunjukkan teladan yang terbaik memang anak-anak. Kenapa? Dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu di Ibrani 12 ayat 2. Tuhan Yesus menjadi contoh yang sangat sempurna. Tetapi bukan berarti kalian tidak bisa menjadi contoh atau saksi Tuhan. Dengan kesabaran yang kalian miliki, Tuhan akan menolong engkau. Nah, kita belajar dari hidup Yusuf anak-anakku sekalian. Kenapa dengan Yusuf?
Yusuf memang dikasih ayahnya sehingga membuat saudara-saudara tidak suka. Sampai satu hari Yusuf bermimpi. Dalam mimpinya Yusuf melihat, anak-anakku, ada matahari, bulan, bintang. Itu tunduk sama dia. Demikian juga ada gandum itu. Gandum milik dia di tengah-tengah, lalu milik saudara-saudara di sekelilingnya tunduk sama dia. Dan dia menceritakan tuh kepada saudara-saudaranya, pada ayahnya juga. Saudara-saudaranya gak suka. Ayahnya bilang, ya Yusuf, jangan begitulah. Iya ayah, tapi aku bermimpi seperti itu. Tapi ayahnya bilang, sudah. Tidak usah dilanjutkan lagi. Ya, kakak-kakaknya saudara-saudara tidak suka anak-anak. Benar. Sampai akhirnya mereka merencanakan yang jahat untuk Yusuf. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Dan ketika dimasukkan ke dalam sumur, besoknya dijual kepada pedagang dari Mesir. Dijual Yusuf sampai di negara orang. Di negara orang Yusuf gak kenal siapa-siapa. Dia dijual sebagai budak. Dan yang membeli kalian tahu bukan? Adalah Potifar, orang yang cukup kaya pada waktu itu. Dan dia bekerja di situ. Sebagai pekerja, Yusuf rajin. Dia sangat rajin sampai Potifar sayang sama dia. Tapi ya itu, kembali lagi nih. Yusuf dilihat bagaimana keberadaan diri dia, kesabaran diri dia untuk dapat melakukan yang benar. Meskipun pada saat itu istri Potifar mau ajak dia buat jahat, Yusuf gak mau. Bahkan difitnah, dibilang dia yang mau buat jahat sama istri Potifar. Yusuf tidak marah, tidak balas. Dia tenang sampai akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Tenang, tidak marah. Wow, luar biasa. Kita kalau udah dituduh salah aja rasanya kan gak terima ya anak-anak, betul gak? Enggak, bukan aku. Ini enggak. Karena Yusuf pikir apapun yang dia omongin, pasti Potifar lebih membela istrinya. Makanya percuma pikir dia. Dia dimasukkan ke penjara. Di penjara anak-anakku, dia bertemu tuh dengan juru minum, juru roti istana. Waktu dia bertemu anak-anakku sekalian, juru minum dan juru roti ini anak-anakku sekalian, mereka itu tadinya bekerja di istana. Tetapi karena satu hal, akhirnya mereka dimasukkan ke penjara, bertemu dengan Yusuf. Waktu bertemu dengan Yusuf anak-anakku sekalian, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka bermimpi. Iya, mimpinya itu si juru minum meras anggur ke dalam gelas. Lalu si juru roti mimpi juga. Dia bawa roti, dia junjung seperti gambar ini kamu lihat. Dia junjung itu roti dan tiba-tiba ada burung memakannya. Lalu dia tanya sama Yusuf, Yusuf, semalam aku mimpi loh. Diceritain mimpinya tuh. Yusuf dengar yang satu bilang, aku memeras anggur. Yang satu lagi berkata, aku menjunjung roti, tapi ada burung yang memakan. Yusuf bisa loh. Langsung Yusuf bilang, oh aku tahu. Sebentar lagi nih ya, kalian akan dibebaskan. Benar Yusuf, betul. Kalian akan dibebaskan, baik juru roti maupun juru minum. Kalian akan dibebaskan dari ruangan penjara ini. Wah, senang sekali mereka. Tapi jangan senang dulu. Kenapa, Sup? Bukannya kita harus bersyukur keluar dari sini? Iya sih. Begini, juru minum, kamu memang akan keluar dan akan menjadi juru minum kembali di istana. Tapi kamu juru roti, kamu memang akan keluar. Tetapi habis itu kamu akan dihukum gantung. Bener anak-anak.
Tak lama kemudian ada berita, mereka dilepaskan loh. Si juru minum menjadi kembali juru minum. Juru roti, dia dibawa ke tiang gantungan. Menyedihkan. Si juru minum keluar dengan bahagia. Juru roti keluar dengan kesedihan. Berbulan-bulan hal ini lewat. Satu hari bermimpilah Firaun. Ada lembu 7 jumlahnya, yang gemuk dan yang kurus. Yang kurus makan yang gemuk. Lalu ada 7 bulir padi berisi, 7 bulir padi kosong. 7 bulir padi yang kosong makan yang berisi. Wah, apa ya kata Firaun? Dia panggil orang-orang istana. Coba tolong, apa maksudnya ini? Nggak ada yang tahu anak-anak. Sampai akhirnya ketika itu juga, apa yang terjadi? Juru minum ingat, aku dulu pernah mimpi. Yusuf bisa mengartikan. Coba aku kasih tahu sama Firaun. Dia kasih tahu sama Firaun. Firaun bilang, coba panggil Yusuf di dalam penjara. Wah, Yusuf dipanggil anak-anak. Betul sekali. Yusuf yang pada saat itu ditanya, coba apa arti mimpiku itu Yusuf? Coba kamu jelaskan kepada saya. Wah, Firaun, begini, dari apa yang saya dengar, yang dikatakan Firaun, saya akan sampaikan bahwa 7 tahun masa kekeringan akan ada di negeri ini. Tapi 7 tahun kelimpahan juga ada di negeri ini. Oh ya? Betul. Jadi 7 tahun, 7 binatang sapi itu atau lembu itu bicara tentang 7 tahun. 7 bulir itu bicara tentang 7 tahun juga. Kalau dibilang ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang berisi bulirnya, ada yang kosong. Itu apa yang akan terjadi? Kelimpahan dan kekeringan. Jadi bagaimana? Kalau kelimpahan sih nggak apa-apa, enak, kita bisa dapatkan banyak. Tapi kalau kekeringan 7 tahun itu bagaimana Yusuf? Kamu punya cara mengatasinya bagaimana? Oh begini aja. Pada saat musim panen, musim subur di negeri ini, kita nabung semua hasil. Pada waktu itu simpan di lumbung, buat penyimpanan yang besar. Sewaktu masa kekeringan, 7 tahun kita bisa ambil dari situ. Ide yang bagus, hebat kamu Yusuf. Waduh, anak-anakku sekalian, Yusuf dipuji, tidak hanya dipuji, Yusuf dikasih kekuasaan di negeri Mesir, anak-anak. Yusuf mendapatkan kekuasaan di negeri Mesir. Nah, anak-anakku sekalian, kesabaran Yusuf menahan tekanan, kesulitan, membuat dia mampu bertahan melewati semuanya. Saat dia mengalami kesedihan karena saudara-saudaranya dijual di Mesir, tidak ada siapa-siapa yang menjadi kenalannya, tinggal di rumah orang, lalu difitnah, dimasukkan ke penjara. Coba kalau nggak sabar bagaimana? Yang muncul marah, kekesalan. Ini enggak, anak-anak. Yusuf malah berdoa sama Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, tolong aku, kuatkan aku Tuhan. Seperti tadi, mengapa kita harus sabar? Karena itu karakter Kristus. Yang kedua itu perintah Tuhan. Yang ketiga kita harus menjadi saksinya. Yusuf mau menjadi saksi Tuhan dengan hidupnya. Yusuf mau mengikuti perintah Tuhan, karena itu Tuhan yang menyatakan kepadanya. Dan Yusuf mau meneladani sebagai karakter Kristus yang harus dimilikinya, sikap sabar itu, anak-anakku. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan hidup kita?
Apakah kita mau belajar memiliki kesabaran itu pada saat belajar, pada saat online, pada saat mungkin kesulitan, pada saat banyak tugas, pada saat tidak nyaman dan sebagainya? Atau kita kesal, marah dan sebagainya? Mari anak-anakku sekalian, kita hidup sabar. Bagaimana? Ya jelas-jelas dengan hidup sabar kita harus selalu melakukan mengingat perintah Tuhan. Mengingat bahwa ini adalah karakter Kristus dan kita mau menjadi saksinya. Roma 8 ayat 28 berkata demikian anak-anakku sekalian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalian semua terpanggil menjadi anak Tuhan. Rencana Allah ada dalam hidup kalian. Dan kalian juga akan mendapatkan berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, kekuatan Tuhan. Asal kita mau memiliki sikap sabar, Tuhan akan menyertai kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kembali kami belajar untuk menjadi anak yang sabar dalam segala keadaan dan situasi yang tidak menyenangkan ataupun yang menyenangkan Tuhan. Kami mau bersabar untuk apa yang kami terima, sehingga kami mau mengikuti Engkau sebagai Tuhan kami yang memiliki karakter kesabaran. Karena ini perintah-Mu, aku mau melakukannya Tuhan, bahkan aku menjadi saksi-Mu Tuhan dalam kesabaran ini. Sehingga hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan akan muncul dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan, pakai acara kami ini sampai jam kedepannya Tuhan membela kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, firman Tuhan yang boleh sungguh memberkati kita semua ya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, pasti kita sangat mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu kita juga akan melakukan perintahnya. Sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan, kita mau nyanyikan pujian I Love You Jesus dalam 3 bahasa. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Tresno Yesus, jero 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 banget. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Tresnoku jer jer ro ro, jero 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 banget. Tresnoku jer